bahwa memakai gelang, benang untuk menahan bala termasuk dari perbuatan kesyirikan. Ya, termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena sudah menjadikan sebab yang bukan sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 5 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan 15 Februari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan syarahnya kita membaca kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita pada malam ini membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-7 di dalam buku terjemahan kita. Penulis rahimahullahu taala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi berkata, babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi.
Bab ketujuh termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari bab ini adalah bab ini menjelaskan bahwa memakai gelang atau benang dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menahan bala adalah termasuk kesyirikan. Itu makna dari bab. Menjelaskan bahwa memakai gelang atau benang, benang itu maksudnya yang dipakai di pergelangan tangan atau pergelangan kaki oleh bayi, pada bayi, dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menahan bala. Mengangkat berarti sudah terjadi, menahan berarti sebelum terjadi. Maka perbuatan seperti ini adalah kesyirikan. Hubungan bab ini dengan tauhid apa? Hubungan bab ini dengan tauhid adalah bahwa bab ini menunjukkan contoh dari salah satu praktek kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik asghar, yaitu memakai gelang, benang, dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i atau qadari sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menolaknya. Nah, ini penting. Hubungan bab ini dengan tauhid, yaitu bab ini menunjukkan contoh perbuatan syirik asghar. Memakai gelang atau benang dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menolak bala tersebut. Ini adalah termasuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab, baik sebagai sebab syar'i atau sebagai sebab qadari, sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menolaknya. Untuk mengangkat bala atau menolaknya. Bisa dimaklumi ya. Jadi kalau ditanya mengapa memakai kalung, gelang untuk mengangkat bala atau menolak bala itu kesyirikan, karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i atau qadari sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menolaknya. Nah, itu penyebab kesyirikannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai gelang atau benang atau yang sejenisnya sebagai penahan bala atau pengangkat bala, ini dapat menyebabkan beberapa poin. Yang pertama, dapat menyebabkan dan menjerumuskan ke dalam syirik besar, syirik akbar. Kapan? Jika meyakini gelang atau benang dan semisalnya sebagai pemberi manfaat atau penahan keburukan dengan sendirinya.
Nah, ini syirik akbar. Kalau meyakini bahwa gelanglah yang menahan mara bahaya, gelanglah yang menolak, mengangkat mara bahaya, ini syirik akbar. Karena berarti dia meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Nah, kemudian memakai gelang atau benang untuk mengangkat bala atau menahan bala dapat membuat seseorang melakukan syirik asghar. Kapan itu? Jika meyakini bahwa gelang atau benang dan sejenisnya sebagai sebab saja untuk menolak bala atau mengangkat bala. Sebagai sebab. Artinya ini gelang saya pakai, saya meyakini Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa, Allah yang menahan bala, Allah yang mengangkat bala. Tapi ini sebab saja. Ini adalah sarana saja agar seseorang terjaga dari bala dan terangkat dari bala. Begitu ya. Bisa dimaklumi ya. Ya, kalau ada orang memakai gelang, kita tanya, kenapa memakai gelang? Oh, agar saya terjaga dari musibah. Agar saya mendapatkan keberkahan. Maka perbuatan dia seperti ini bisa berpotensi dua. Bisa syirik akbar, syirik besar, bisa syirik asghar, syirik kecil. Syirik akbar apabila ia meyakini bahwa gelanglah, kalunglah, jimatlah yang memberikan manfaat atau menahan madarat. Berarti dia meyakini ada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Ini syirik akbar. Nah, yang kedua bisa menjadi syirik asghar. Kapan itu? Kalau dia meyakini kalung, gelang, benang ini menjadi penyebab tertahannya dia dari keburukan, tertolaknya dia dari bala musibah, atau terangkat sembuhnya dia dari penyakit. Dia ini adalah sebab saja. Maka ini syirik asghar. Dan sebabnya ini tidak sesuai dengan syariat, tidak ada pula secara kauni. Ya, sebabnya ini tidak sesuai dengan syariat dan tidak pula secara kauni. Nah, kemudian sebelum kita bahas juga, menjadikan sesuatu sebagai sebab, maka hanya ada dua yang dibolehkan dalam Islam. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, hanya ada dua yang dibolehkan dalam agama Islam. Yang pertama, sebab qadari. Sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Sebab yang sudah teruji dan kebiasaan manusia. Seperti obat. Obat panas, sakit kepala, obat penahan rasa sakit. Ini sudah teruji. Nah, ini bisa dijadikan sebab. Kenapa? Karena dia sudah teruji dan menjadi kebiasaan manusia. Suntikan untuk menurunkan panas, suntikan untuk menyembuhkan diare dan seterusnya. Nah, ini sebabnya namanya sebab qadari. Nah, ini boleh mengerjakan sebab ini karena sudah teruji dan sudah terbukti, sudah menjadi kebiasaan manusia. Nah, itu ya. Di sana ada sebab lain yang disebut dengan sebab syar'i.
Sebab syar'i, yaitu sebab yang telah tetap manfaatnya berdasarkan dalil syariat. Memang dia bermanfaat dan ada dalilnya. Ya. Seperti misalkan membaca Al-Quran sebagai obat penyembuh. Maka kita gunakan membaca Al-Quran sebagai sebab untuk berobat dengan bacaan Al-Quran tersebut. Atau minum air zam-zam sebagai sebab kita jadikan air zam-zam, dan dengan meminumnya kita jadikan sebab untuk ia terjaga gizinya dan terobati penyakitnya. Air zam-zam lah sebabnya, media untuk dia sembuh. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan menggunakan sebab air zam-zam tersebut. Nah, contoh yang lain lagi, madu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa. Keluar dari perut lebah tersebut minuman yang berwarna-warni yang merupakan obat penyembuh. Maka madu adalah sebab syar'i karena disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sebab syar'i ini diperbolehkan untuk digunakan. Bahkan ini lebih afdal daripada menggunakan sebab qadari. Nah, jadi istilahnya ada sebab syar'i, ada sebab qadari. Nah, contoh yang lain lagi sebab syar'i diantaranya baca Quran tadi ya, kemudian minum air zam-zam, kemudian makan ajwa, kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu summun wala sihrun. Siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa, tidak akan ada yang membahayakannya satu racun pun atau satu sihir pun. Nah, ini sebab syar'i. Ya. Nah, itu adalah pendahuluan dari bab yang ketujuh ini. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, dari bab yang ketujuh ini, maka kita akan mempelajari contoh-contoh perbuatan kesyirikan secara detil dan seksama. Contoh-contoh perbuatan kesyirikan secara detil dan seksama. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi makna bab, kemudian hubungan bab dengan tauhid, kemudian setelah itu memakai gelang atau benang untuk menahan bala dan menolak bala bisa menyebabkan 2 kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar sudah saya sebutkan tadi, kapan ia bisa menjadi syirik besar, kemudian syirik kecil, kapan ia berhak menjadi syirik kecil. Kemudian karena berbicara tentang sebab, bahwa gelang benang itu sebab agar dijauhkan dari bala, maka para ulama mengatakan penggunaan sebab ada 2 cara yang diperbolehkan. Yang pertama sebab qadari, ya, sebab yang sudah teruji, terbukti. Ya. Kemudian yang kedua sebab syar'i, sebab yang ada syariatnya. Nah, itu pendahuluan ya. Tafadhal, iqra Syekh. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih, bab ketujuh termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah
alaihi yatawakkalul mutawakkilun, yang artinya, katakanlah maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sini sebutkan qul, katakanlah. Siapa yang memerintah? Allah. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Yang memerintah adalah Allah, yang diperintah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka afara'aitum ma tad'una min dunillah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ini seru ini kurang tepat. Ya, terjemahannya kata seru itu kurang tepat. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terangkanlah kepadaku apa yang kalian mintai kepada selain Allah. Ya, ada orang-orang musyrik berdoa kepada selain Allah. Orang-orang musyrik meminta kepada selain Allah. Terangkanlah kepadaku. Apa yang diterangkan? In aradani bidurrin hal hunna in aradani Allahu bidurrin hal hunna mumsikatu rahmatih. Jika Allah menghendaki, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu tidak dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ya. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Hai kalian orang-orang musyrik, seakan-akan begini. Hai kalian orang-orang musyrik, coba kalau Allah ingin aku mendapatkan bahaya, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, itu dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Allah ingin seseorang mendapatkan kemudaratan, maka apakah sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu bisa menahan kemudaratan yang Allah inginkan untuk seseorang tersebut? Atau jika Allah menghendak memberi rahmat kepadaku, atau sebaliknya, katakanlah wahai Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Artinya, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menahan rahmat tersebut? Maka tentunya semuanya ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, ya, dan kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Nah, insyaallah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita baca Asy-Syarhul Ijmali. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah nabiyahu Muhammadun nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi an yunkira ala haula'il musyrikin ibadatahum litilkal asnam al-ajizah allati la tastati'u izalatu darar nazala bi ahadin wala imsaki ni'mah nazalat bi ahadin thumma ya'muruhu bi an yufawwidha amrahu ila Allah fa huwa kafih bi jalbin naf' wa daf'i ad-dar wa kafin kullu man i'tamada alaihi wa sadaqa fil i'timad. Yang artinya makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari,
orang-orang musyrik yang beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang mana berhala-berhala tersebut lemah, tidak sanggup menghilangkan keburukan atau tidak sanggup menahan nikmat. Ya. Maka Allah memerintahkan, apa perintahnya? Sandarkan kepada Allah segala urusan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Nah, itu makna dari ayat. Faedah ayat yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah menghilangkan kemudaratan dan menahan atau memberikan manfaat itu termasuk kekuasaan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekuasaan khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain dari ayat ini juga adalah wujubut tawakkul 'ala Allah wal iktifa bihi amma siwahu wa hadza la yunafi 'amal asbabil masyru'ah. Yang artinya wajib bertawakal kepada Allah dan mencukupkan Allah saja, meninggalkan selain Allah. Nah, ini. Tetapi ini tidak menafikan bahwa kita mengerjakan sebab yang disyariatkan. Orang tawakal itu tidak harus diam, pasrah, tapi dia mengerjakan sebab. Ya, dia mengerjakan sebab. Maka dari ayat ini Az-Zumar ayat 38 kita ambil pelajaran kewajiban bertawakal kepada Allah dan mencukupkan dengan apa yang Allah berikan. Ya. Nah, hubungan ayat dengan bab, penulis mengatakan haitsu dallatil ayatu ala anna daf'adh dharr min khasa'isillah fayakunu talabu min ghairillah kal halaqah wal khayt wa nahwihima syirkan. Ayat ini menunjukkan bahwa menahan madarat termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Oleh sebab itu memintanya kepada selain Allah, baik itu dengan memakai jimat, gelang, benang atau yang semisalnya adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Jadi hubungan ayat seperti itu, bahwa Allah yang memiliki kekuasaan untuk menahan mudarat, menghilangkan bahaya atau memberikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang sanggup. Oleh sebab itu apabila mintanya kepada selain Allah seperti minta kepada benang ataupun gelang atau yang semisalnya, maka ini adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Nah, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dimaklumi ya. Jadi sekali lagi ayat ini menjadi contoh bahwa contoh perbuatan syirik asghar yaitu memakai gelang, memakai benang dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Kenapa dia kesyirikan? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab. Baik secara syar'i atau secara dini. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Ya. Baik itu secara syar'i atau dini. Gelang atau benang secara qadari belum terbukti bisa menjadi penahan bala. Kemudian gelang atau benang secara istilah syariat atau syar'i, maka belum ada dalil yang menunjukkan bahwa gelang atau benang sebagai sebab menahan bala atau menahan bala atau menolaknya. Nah, begitu ya hubungannya dengan bab. Nah, baik, iqra.
Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Qala, "Minal wahinah." Faqala, "Inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Yang artinya Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi pun bersabda, "Lepaskan itu, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Nah, sekarang dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis Imran bin Husain. Beliau menuturkan bahwa ada orang, Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki. Ini nanya, lelaki yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki terdapat di tangannya gelang kuningan. Lelaki yang dimaksud ini siapa? Hah? Sahabat Nabi. Ini yang punya hadis itu sendiri, si Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kenapa beliau sampai begitu? Adalah untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan, bahwa beliau bercerita tentang diri beliau sendiri. Makanya beliau pakai kata ada seorang lelaki. Padahal lelakinya siapa? Beliau sendiri, Imran bin Husain. Menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki terdapat di tangannya gelang kuningan. Gelang adalah yang mengelilingi lengan atau kaki. As-sufr yaitu kuningan. Maka beliau bertanya, apakah ini? Maksudnya ini dipakai untuk apa? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Penangkal sakit. Nabi Muhammad SAW bersabda, lepaskan itu karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Tapi para ikhwan dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini Imran bin Husain, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki yang memakai gelang dari kuningan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, sebagaimana kebiasaan beliau, "Kenapa sebab engkau memakai kuningan ini?" Maka beliau mengatakan bahwa beliau memakai kuningan ini agar terlepas dari wahan. Wahan itu kelemahan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar itu dilepas. Karena kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa i'tibarul maqasid, semua sesuai dengan niat. Ya, berarti kalau orang pakai gelang, terutama perempuan, boleh tidak? Boleh tidak? Memakai gelang, terutama perempuan, boleh tidak? Tergantung niat. Kalau niatnya untuk menahan mudarat, maka tidak boleh. Kalau niatnya untuk hiasan, maka diperbolehkan. Nah, ini penting, i'tibarul maqasid, tergantung niat. Kemudian, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah orang mengingkari kemungkaran itu berbeda-beda. Ada yang bisa diingkari dengan hanya lisan, selesai urusan. Ada yang bisa diingkari dengan hanya
qalbu, selesai urusan. Ada yang bisa diingkari dengan perbuatan. Jadi mengingkari kemungkaran itu berbeda-beda. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah tahrimut tadawi bil haram. Keharaman berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kemudian para ikhwah, ini pelajaran menarik bahwa la yu'dzaru syakhs bi jahlihi ma'a imkanit ta'allum. Seseorang tidak diberikan alasan atas kebodohannya selama masih bisa belajar. Kita tidak bisa berikan uzur atas kebodohannya selama masih bisa belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amal bi khawatimiha. Amalan tergantung akhirnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu masih pakai itu dan kamu mati di atasnya, belum ini dilepas, ma'aflahta abadan. Engkau tidak akan beruntung selamanya. Nah. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hubungan hadis ini dengan bab? Saya bacakan. Haitsu dallal haditsu ala anna inkari lubsil halaqah li daf'id darar li'anna jalban naf'i wa daf'ad darari min al-af'al khassati billah wa talabuha min ghairillahi syirkan bihi. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengingkari memakai gelang untuk menahan bahaya dan mengambil keuntungan. Ya, ini harus diingkari. Kemudian menahan mudarat adalah termasuk perbuatan yang khusus bagi Allah, dan siapa yang memintanya dari selain Allah termasuk kesyirikan. Nah, jadi sekali lagi hadis yang kedua ini maksudnya adalah ada sahabat Nabi Imran bin Husain, beliau melihat seseorang yang mana itu beliau sendiri ditanya oleh Rasulullah SAW, ini engkau pakai untuk apa? Untuk menjagaku dari kelemahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lepaskan itu. Ya, jika engkau lepaskan, engkau akan beruntung. Dan tidaklah engkau mati dalam keadaan masih memakai itu, maka engkau tidak akan pernah beruntung. Nah, ini hubungan bab, hubungan dalil dengan bab. Dan hubungannya adalah bahwa memakai gelang, benang untuk menahan bala termasuk dari perbuatan kesyirikan. Ya, termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena sudah menjadikan sebab yang bukan sebab. Baik. Selesai kajian kita. Kita cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, silahkan. Ada mic? Mana Mas David? Baik, langsung aja Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayat yang keberapa? Oh ya. Pertanyaan yang kedua, syirik itu kan ada syirik kecil atau syirik asgor, salah satunya riya. Apabila meninggal dalam keadaan syirik kecil tersebut, apakah kekal di dalam neraka juga? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketika tadi Rasulullah SAW bersabda, fa in mitta wahya 'alaika ma aflahta abadan. Jika engkau mati dalam keadaan engkau memakai gelang tersebut, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Apakah ini menunjukkan bahwa jika ia mati dalam keadaan memakai gelang, itu berarti dia kekal abadi dalam neraka? Jawabannya tergantung. Kalau dia menganggap bahwa gelang tersebut yang mengatur, mencipta, berkuasa, berarti ini syirik akbar. Dan jika mati di atas syirik akbar belum bertobat darinya, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memakai gelang untuk menahan mara bahaya, menolak mudarat, tapi hanya sebatas sebab, dia masih meyakini Allah Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, tapi meyakini sebab saja bahwa ini adalah sebab, maka ini syirik asghar, ya, dan itu tidak kekal di dalam neraka. Nah, apa sekarang saya akan begini ya. Ada ayat yang berbunyi begini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, lihat ya, tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, syirik asghar masuk mana? Masuk sini atau masuk sini? Ya, paham nggak? Syirik asghar masuk mana? Masuk sini atau masuk sini? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, syirik asghar jika orang mati di atasnya tidak diampuni. Ya, ini yang pendapat pertama, la yughfar, tidak diampuni. Tetapi tidak kekal di dalam neraka, la yukhallad finnar, tidak kekal di dalam neraka. Ya, tetap dia tidak diampuni syirik asgharnya, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Kemudian pendapat yang kedua adalah tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu nih, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya, di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Allah jika ingin menghendakinya diampuni, diampuni. Jika tidak Allah ingin menghendakinya tidak diampuni, tidak diampuni. Itu maksudnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khilaf di antara ulama. Syirik asghar. Tapi mereka sepakat syirik asghar tidak dikekalkan di dalam neraka. Yang mereka berbeda adalah diampuni atau enggak diampuni. Saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
bahwa Allah berfirman di situ umum, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Di situ tidak ada penjelasan apakah syirik asghar atau syirik akbar. Tidak diampuni aja yang mati di atasnya. Tapi mereka sepakat bahwa baik pendapat pertama atau pendapat kedua tidak kekal di dalam neraka. Dan mereka juga sepakat bahwa tidak dikeluarkan dari Islam. Sepakat itu, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Siapa yang mengambil pendapat kedua? Ada dalilnya. Dalilnya bahwa syirik asghar masuk ke dalam kata-kata maduna. Dan wa yaghfiru, Allah akan mengampuni. Ma itu apapun selain itu, selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi kurang tepat selain syirik, padahal dia syirik. Selain syirik, padahal dia syirik. Makanya saya lebih condong kepada pendapat pertama, bahwa orang yang mati di atas syirik asghar tidak diampuni dosa syirik asgharnya, tapi dia tidak dikekalkan dalam neraka dan tidak dinamai sebagai seorang yang kafir musyrik. Paham ya? Nah, adapun pendapat kedua tadi, tahtal masyiah, itu istilah orang akidah, tahtal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni dosanya, jika Allah tidak menghendaki tidak diampuni dosanya. Wallahu a'lam. Nah, lain? Cukup? Ya, di hari ini panas, di perbaiki AC-nya. Ya, di pesantren juga panas. Saya tadi baru meminta agar para santri ke asrama, jadi ada AC di bawah. Kalau di masjid panas, kasihan mereka. Said, nah, baru dibicarain. Hanya di Panderi sudah merangut, merajunya. Ya, nah, subhanallah ya. Hawa panas itu kalau kita di Madinah itu terasa sekali, musim panas dan hawa panas, dan itu waktu bernafasnya neraka jahanam. Maka perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di daerah tropis saja merasakan panasnya, bagaimana yang memang di sana ada musim panas. Ya, kita ini masih dibarengi dengan hujan, ada panas nanti udah hujan. Sana hujannya tidak ada, dan udah panas. Sudah panas itu susah untuk bernafas. Dan subhanallah, saya ingat dulu panas-panas, musim panas, kita siang-siang harus ke Masjid Nabawi. Dari kampus, kejar-kejaran sama bis, kalau bisa masuk bis, alhamdulillah. Karena tidak ada transportasi yang bisa mengantarkan dari kampus kecuali bis itu. Kemudian makan di samping jalan. Makannya samping jalan roti satu realan, mahasiswa. Ya. Belum seperti sekarang mau makan apa kita bisa makan samping jalan. Demi bisa nyetor Quran habis asar. Jadi nuntut ilmu itu perjuangan. Dan perjuangan pasti mendatangkan keberkahan. Nah, ini wali-wali santri ada, suruh orang santrinya berjuang. Karena pasti akan dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, dan perjuangan di negeri kita tidak
sama dengan perjuangan untuk ilmu di kota Madinah, penuh dengan panas, makan samping jalan karena bawa roti yang besar itu tidak boleh ke dalam Masjid Nabawi, harus makan di samping jalan. Saya, Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Abdullah Rai, Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Firanda, Ustadz yang antum sekarang lihat di YouTube, itu hasil perjuangan. Tidak mudah menuntut ilmu agama. Harus capek, letih. Kenapa harus setelah zuhur daftarnya? Karena biar bisa membaca Al-Qur'annya setelah asar. Kalau daftarnya setelah asar, baca Qur'annya setelah maghrib, ketinggalan nanti majelis dengan syekh yang lain. Nah, harus perjuangan. Tidak boleh sedikit-sedikit lemah, lesu. Ya, harus perjuangan, harus kuat. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.